Halo teman-teman PJOK, bertemu kembali dengan saya Pak Heri. Di video kali ini, mari kita belajar bersama latihan soal kelas 5 bab ketiga di semester yang kedua. Bagi teman-teman yang baru bergabung, silakan klik subscribe dan aktifkan notifikasinya. Di sini saya sudah menyiapkan 20 soal, 15 isian ganda dan 5 IC. Mari kita bahas soalnya bersama-sama. Soal nomor 1. Berikut ini yang tidak termasuk latihan dasar berenang adalah: A. Berlatih cara berenang gaya dada. B. Berlatih meluncur. C. Berlatih cara mengambil napas. D. Berlatih cara menggerakkan tungkai. Dan jawaban yang benar adalah A. Berlatih cara berenang gaya dada. Berlatih cara berenang gaya dada ini tidak termasuk latihan dasar dalam berenang. Sekarang lanjut di soal yang kedua. Akhir dari tendangan kedua kaki pada jenis renang gaya dada adalah: A. Diam di tempat. B. Lutut dan tumit diam. C. Lutut dan tumit lurus dan terbuka. D. Lutut dan tumit lurus dan rapat. Dan jawabannya yang benar adalah D. Lutut dan tumit lurus dan rapat. Gerakan akhir tendangan kedua kaki renang gaya dada yakni lutut dan tumit lurus dan rapat. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal yang ketiga. Perenang yang menggunakan papan bantuan pada saat berenang gaya dada termasuk dalam bentuk: A. Relaksasi. B. Pemanasan. C. Pendinginan. D. Latihan. Dan jawaban yang benar adalah D. Latihan. Karena papan bantuan merupakan alat yang digunakan pada saat latihan berenang. Jadi jawaban yang betul adalah D, untuk latihan. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Perenang berada dalam posisi start pada saat wasit meneriakkan: A. Aba-aba ya. B. Aba-aba mulai. C. Aba-aba siap. D. Aba-aba bersedia. Nah, perenang berada dalam posisi start pada saat wasit meneriakkan. Nah, jawabannya adalah D. Ketika aba-aba bersedia. Nah, ketika aba-aba bersedia, perenang ini menempati posisi di balok start. Jadi, jawaban adalah D. Aba-aba bersedia. Sekarang lanjut di nomor 5. Perbandingan gerakan tungkai dan gerakan lengan dalam renang gaya dada adalah: A. Satu kaki dua tangan. B. Dua kaki satu tangan. C. Dua tangan dua kaki. D. Satu tangan satu kaki. Dan jawaban yang benar adalah C. Dua tangan dua kaki. Karena perbandingan gerakan tungkai dan gerakan lengan dan renang gaya dada adalah dua tangan dan dua kaki. Jadi jawabannya adalah C. Dua tangan dua kaki. Baik, sekarang lanjut di soal nomor 6. Aji hendak melakukan gerakan meluncur. Posisi kaki Aji yang tepat adalah: A. Lurus ke depan. B. Menjulur ke belakang. C. Menekuk. D. Merapat. Dan jawabannya yang benar adalah
B. Menjulur ke belakang. Posisi kaki Aji yang tepat itu harusnya adalah menjulur ke belakang. Jadi jawabannya adalah B. Lanjut soal nomor 7. Tujuan pengenalan air dalam olahraga renang yaitu supaya A. Tidak kaku, B. Tidak cepat lapar, C. Tidak cepat lelah, D. Beradaptasi dengan air. Dan jawaban yang benar adalah D. Beradaptasi dengan air. Karena pengenalan air digunakan atau dilakukan itu sebelum renang, gunanya itu biar tubuh bisa beradaptasi dengan lingkungan air sekitar atau di kolam renang. Jadi jawabannya itu adalah D. Lanjut di soal yang ke-8. Pada jenis renang gaya dada, untuk mencapai tingkat kecepatan maksimal kedua kaki jawabannya adalah A. Mengerjakan tendangan dan menutup lurus ke belakang, B. Terbuka selibar bahu, C. Menutup lurus ke belakang, D. Mengerjakan tendangan. Jawabannya yang benar adalah A. Mengerjakan tendangan dan menutup lurus ke belakang. Karena guna mencapai kecepatan maksimal, maka kedua kaki itu harus mengerjakan tendangan dan menutup lurus ke belakang. Jadi jawabannya yang betul adalah A. Baik, sekarang kita lanjut ke soal nomor 9. Alasan kepala terus menunduk saat melakukan renang gaya dada adalah A. Peregangan badan, B. Memperkuat leher, C. Pengenduran otot leher, D. Merendahkan ke air. Jawaban yang tepat adalah C. Pengenduran otot leher. Kepala itu harus menunduk saat renang gaya dada berguna untuk pengenduran otot dari leher. Jadi jawaban yang benar adalah C. Baik, sekarang kita lanjut ke soal nomor 10. Posisi badan saat meluncur adalah A. Kaki lebih tinggi, B. Sejajar, C. Kepala lebih tinggi, D. Tangan lebih tinggi. Jawaban yang benar adalah B. Sejajar. Posisi badan saat meluncur adalah sejajar dengan permukaan air. Jadi yang benar itu saat meluncur adalah posisi badan itu harus sejajar. Baik, sekarang kita lanjut nomor 11. Gerakan pertama yang harus dilakukan untuk memulai renang gaya dada adalah A. Pernapasan, B. Gerak tangan, C. Gerak kaki, D. Meluncur. Gerak pertama yang harus dilakukan adalah, jawaban yang benar adalah D. Meluncur. Meluncur itu merupakan gerakan pertama saat memulai renang gaya dada. Digunakan untuk mengawali renang gaya dada. Lanjut, soal nomor 12. Saat melakukan gerakan meluncur, tubuh harus A. Rileks, B. Kaku, C. Tegang, D. Nyaman. Jawaban yang betul adalah A. Rileks. Posisi tubuh saat melakukan gerakan meluncur itu adalah rileks atau santai. Ya, lanjut ke soal nomor 13. Nama lain renang gaya dada adalah A. Gaya kupu-kupu, B. Gaya punggung, C. Gaya bebas, D. Gaya katak. Dan jawaban yang benar adalah D. Gaya katak. Karena renang gaya dada ini sering sekali disebut juga dengan gaya katak karena gerakannya itu seperti gerakan katak ketika
berenang. Jadi jawabannya adalah D. Baik, sekarang lanjut ke soal nomor 14. Kekuatan yang sanggup menahan perenang maju adalah A. Dorongan, B. Dayungan, C. Tahanan, D. Pukulan. Jawaban yang benar adalah C. Tahanan. Jadi kekuatan yang menahan perenang maju itu disebut dengan tahanan. Jadi jawaban adalah C. Baik, sekarang kita lanjut di soal yang ke-15. Gerakan lengan dalam renang gaya dada berperan sebagai A. Penghambat gerakan, B. Tenaga pendorong, C. Tenaga menarik, D. Penyeimbang badan. Jawaban yang benar adalah B. Tenaga pendorong. Jadi gerakan lengan dalam renang gaya dada itu berperan sebagai tenaga pendorong. Sekarang kita lanjut di soal IC nomor 16. Alat yang digunakan dalam latihan renang adalah titik. Jawabannya adalah pelampung. Jadi alat yang sering digunakan untuk latihan renang itu biasanya itu adalah pelampung. Lanjut di soal yang ke-17. Proses menghirup dan mengeluarkan udara di air disebut, jawabannya adalah bernapas. Jadi proses menghirup dan mengeluarkan udara di air disebut itu adalah bernapas. Lanjut soal nomor 18. Segala aktivitas yang dilakukan di air disebut, jawaban yang benar adalah akuatik. Ya, jadi yang semua aktivitas yang dilakukan di air itu disebut akuatik. Baik, sekarang lanjut di soal yang ke-19. Posisi kedua tangan ketika kaki masih lurus ke belakang adalah, jawabannya ditarik. Ya, ketika posisi kedua tangan yang kaki masih lurus ke belakang itu adalah ditarik. Sekarang soal yang ke-20, yaitu soal yang terakhir. Koordinasi antara gerakan kaki, lengan, dan bernapas disebut, jawabannya adalah rangkaian. Jadi koordinasi antara gerakan kaki, lengan, dan pernapasan itu disebut rangkaian. Nah, teman-teman PJOK, ya demikian ya kita sudah membahas soal latihan bersama-sama. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa selalu belajar dan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kalian harapkan, kalian cita-citakan bisa terkabul. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.